Ya ini aviari. Nggih. Memang kita buat agak luas Nggih, supaya Bapak. Oh. burung-burung itu supaya merasa dia bebas. Oh, gitu Jangan Bapak ya. sampai dia itu. Yang kedua, dia bisa beranak pinak. Nggih. Ya. Biasanya gini langsung masuk banyak ini. Nggak ada yang mau. Heeh. Jangkrik, mau jangkrik. Ayo. Nah, itu malah diem-diem di situ dia. Atau gumun mungkin dia ya. Belum pernah lihat Mas Yoyo. Gimana persiapanmu ya untuk Nggih. Pilkada? Alhamdulillah Bapak. Baik. Semakin hari semakin baik. Ya. Teman-teman semangat semua. Terus sudah mulai turun ke bawah semua. Ya. 9 partai ya. Mudah-mudahan lancar Bapak. Betul, yang penting oleh Bapak ya, kita Ya. mesti harus merakyat betul. Ya. Dengarkan suara rakyat itu dengarkan. Ya. Inginnya apa sih? Karena menurut Bapak ya, Ya, menurut Bapak, wali kota itu jangan merasa paling pinter. Wali kota jangan merasa paling bisa. Jadi wali kota juga orang biasa. Ya. Yang pinter semua bisa berpikir. Ya. Artinya apa? Wali kota harus mendengarkan, melihat apa kemauan dari masyarakat. Ya. Terutama saya pesen ya pendidikan ya. Ya Bapak. Pendidikan. Gimana pendidikan? Ya pendidikan ini seperti kemarin itu kita kan memang sudah sepakat. Kita ingin mengembalikan pendidikan ini pada prioritas pertama. Betul. Ya, Ya. Jadi prioritas pemerintahan itu pertama pendidikan, supaya urusan pendidikan ini menjadi paripurna. Ya, ya, Jadi ya. yang kebijakan, yang kewenangan pemerintah Kota Semarang, SD, SMP, negeri, swasta, MI, MTS Ya. itu kita gratiskan semua. Betul. Ya. Dan gratisnya ini total. Ya. Ya. Walaupun sekarang sudah gratis tapi baru sebagian kecil. Betul. Nah, ini mau kita gratiskan semua sehingga semua anak ini mendapatkan akses pendidikan yang sama, Bapak. Itu luar biasa. Nanti Iya. tolong dikemas dengan yang bagus Iya. dan jangan hanya retorika. Iya. Mesti harus dilaksanakan dengan betul. Mendengarkan kurang apa sih pelaksananya kurang apa, Iya. kurang apa. Iya. Nah itu. Karena ya harus Iya. paham. Negara maju karena rakyatnya pinter. Iya. Rakyatnya pinter karena pendidikan gratis. Iya. Ya, bila perlu pendidikan itu kecuali gratis ya. Iya. Ada makan siang seperti Iya. programnya beliau. Pak Prabowo niku Pak nggih. Prabowo. Oh, itu keren Bapak. Iya. Luar biasa Nah, itu dia ada masukan untuk dia nutrisi Iya. yang bagus. Yang berikutnya diasuransikan anak sekolah. Ya, dia kesehatannya diasuransikan apa kalau dia pandai nanti dapat apa itu. Sehingga semua orang anak-anak kecil akan bersemangat untuk sekolah. Ya itu wonten Bapak program ya dari zaman dulu Bapak dapat wali kota itu tahun 2000 itu kan ada namanya program BSM. Betul. Ya siswa miskin ya. Ini sekarang ada program pemerintah kota sendiri namanya PIP. Nah, ini yang akan kita aktifkan kembali di awal nanti ada beasiswa SD, SMP, SMA, SMK, hingga kuliah, negeri swasta. Itu untuk nambah motivasi anak-anak belajar dan juga untuk beasiswa anak-anak berprestasi. Ya, kesehatan gimana? Kesehatan itu kita ingin memperbaiki pelayanannya. Ya. Sekarang sudah baik, jadi ada UAC, ada BPJN, gitu. Tapi pelayanannya masih kurang maksimal karena yang segar dari contoh kasus banyak sekali warga guru sakit belum sembuh tapi 3 hari sudah suruh pulang dari sana. Jadi pemerintah harus perhatian ke sana, harus dibalik bahwa bolehnya pulang kalau sudah sembuh kalau harus pulang. Terus tentang ini ya sosial keagamaan. Iya. Ya, sosial keagamaan. Semarang mayoritas kan muslim. Iya. Ya. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan kebutuhan mereka. Iya. Apa programnya Yoyo Iya. tentang untuk keagamaan? Ya, banyak sebenarnya kita ini mau meningkatkan operasional untuk marbot. Bapak. Marbot Ya, operasional. ada. Ya. Lalu kalau untuk tenaga pendidik kesehatan itu kita juga akan memberikan insentif yang sekarang itu guru-guru Madin Ya. itu jumlahnya 1.500 itu kan baru yang mendapatkan insentif baru sekitar 50%. Ya, ya. Itu rencana akan kita tuntaskan, semua akan mendapatkan insentif. Jangan ada yang dapat dan yang tidak. Iya. Jadi semua harus dapat ya. Itu banyak. Dan juga untuk masjid, musola, itu bantuan-bantuan juga akan kita perbanyak. Ya. Ya, supaya bisa untuk bangun, bisa untuk operasional, dan juga untuk para takmir masjid. Betul, tadi saya mengingatkan ya. Takmir masjid berikut pengurusnya Bapak, itu pengurusnya. Itu akan kita berikan insentif juga. Ya. Iya.
Lalu misalnya ada kekurangan pembangunan ya harus support betul ya, Nggih. supaya mereka nyaman beribadah. Nggih. Ya, Nggih, Pak. dulu Bapak waktu pertama kali jabat wali kota tahun 2000, Nggih. ya, ada keluhan dari warga non Muslim. Mereka beliau-beliau mau mendirikan gereja, bertahun-tahun tidak bisa berdiri. Nggih. Itu saya langsung berpikir tidak boleh seperti gitu. Nggih. Akhirnya saya di demo waktu apa itu harus dibangun Ya. sama gitu. Saya di demo. Tetapi saya sadarkan dan bla 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 dan sebagainya. Akhirnya sudah selesai dan sekarang berdiri megah. Oh, nggih. Nah nggih. itu, Yoyok nanti gimana kalau ada itu? Nggih. Jadi memang kebetulan Bapak tangklet masalah itu. Kita ini 9 partai kemarin sudah sepakat. Jadi begitu nanti kita ada di pemerintahan, kita langsung menginisiasi Perda Kerukunan Beragama. Jadi Perda Kerukunan Umat Beragama ini adalah peraturan daerah yang nantinya mengatur terkait tadi. Ya. Bangun gereja, lalu juga fasilitasnya, dan bantuan-bantuannya. Jadi yang dibantu nggak cuma masjid, tapi gereja, lalu kelenteng, ya. lalu Pura. kan ada 5 agama yang diakui ini kan pura, semuanya. Termasuk Bapak di dalam perda ini nanti akan ngatur kegiatan-kegiatannya. Ya, ya, ya. Dan kita sudah menyiapkan itu semua bersama dengan FKUB. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang. Kita Ya. sudah sepakat, sudah merancang, sehingga semuanya ini sudah kita persiapkan dengan baik. Tolong termasuk kalau mereka misalnya minta gedung pertemuan atau apa, ya, tolong Bisa. diberi. Dengan adanya perda ini, pemerintah akan lebih mudah untuk membantu, Baik. karena payungnya ada. Ada, Nggih, ya. payungnya ada, Ya. gitu Bapak. Terus kemudian PBB itu pada dasarnya sebenarnya kan yang kasihan itu mereka yang punya rumah Iya. di tepi jalan besar, tapi dia pensiunan sudah tidak mempunyai tidak mempunyai penghasilan. Iya. Terus gimana yang seperti begitu? Ya, programnya? kita memang kemarin sempat melakukan kajian terkait PBB ini. Ternyata setelah naik berkali-kali, Ya. jadi awalnya yang dinaikkan NJOP-nya dulu, setelah itu naik persentasenya dari 0,1 naik 0,2, 0,3. Ini pemerintah kota memang berusaha genjot pendapatan. Tapi setelah berjalan ternyata targetnya nggak sesuai. Ya. Dan hanya sekitar 600 miliar yang bisa dikolek dari masyarakat. Banyak masyarakat yang justru tidak mau bayar PBB. Betul. Nah ini nanti tidak akan menaikkan PBB. Yang pertama, Karena kita anggap itu harganya sudah cukup mahal Ya. dan sudah cukup membebankan rakyat. Pertama kita tidak naikkan PBB selama 5 tahun. Lalu yang kedua kita akan melakukan revisi klasifikasinya. Jadi untuk pertanian produktif, non produktif kita bedakan. Untuk rumah ada rumah hunian, ada rumah yang dihuni pensiunan tentu saja beda. Lalu untuk usaha dan lain sebagainya ini yang akan kita perbaiki klasifikasinya supaya masyarakat juga merasa tidak terbebani. Terus yang penting pemerintah ini harus kreatif mencari sumber pendapatan lain non pajak. Ya. Nggak boleh kita genjot pajak terus, kasihan rakyat diambil darahnya terus kan, waduh kasihan. Ya, terus Iya. Lalu yang terakhir beberapa waktu lalu, waktu Yoyok itu turun ke bawah, itu banyak sekali keluhan masyarakat, terutama warga masyarakat Semarang wilayah timur. ya. Jadi Semarang Timur, Pedurungan, Gayam Sari, Genuk, lalu Tembalang yang sisi selatan, itu masalah air, Bapak. Air minum ya. Nggih, air minum dan air bersih. Nah, sehingga kami punya program namanya Kedaulatan Air Bersih untuk rakyat. Kedaulatan ini- air bersih. nggih, programnya ini apa? Adalah kami akan memberikan kuota air gratis untuk warga kurang mampu. Yaitu untuk liter 0 hingga liter 70 akan kami gratiskan. Karena 70 liter itu adalah kebutuhan dasar manusia terhadap air bersih. Ya. Ini yang harus kita bawa ke sini supaya wilayah timur itu setidaknya bisa merasakan air bersih seperti wilayah Semarang bagian barat dan bagian atas. Bapak. Ya.
Betul, itu bagus sekali karena waktu Iya. dulu yang bagian atas-atas sudah kita beri sumur atetis waktu itu ya. Iya, bagus. Sudah bisa. Nah, Iya. sekarang yang bagian timur memang sudah betul bagus seperti begitu. Itu yang harus dilaksanakan. Iya. Sekali lagi mesti harus terus mendengarkan suara rakyat ya, Iya, Pak. suara rakyat. Iya. Terus yang terakhir Bapak itu UMKM. nggih, kami kemarin diskusi masalah UMKM di Kota Semarang ini. Jadi nampaknya adik-adik Gen Z sama perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada di RT RW itu semangat banget jiwa entrepreneurnya. Ya, ya. Jadi mereka pengen usaha, pengen buat warung, pengen buat UMKM, ibu-ibu pengen buat tempe untuk dijual, tapi kesulitan modal. Makanya kita ini kemarin menyiapkan juga produk namanya kredit mesra. Kredit mesra ini adalah produk masyarakat ekonomi sejahtera. Kredit ini khusus untuk UMKM di tingkat RT RW, sasarannya ibu-ibu, adik-adik Gen Z. Kredit ini tanpa agunan, Bapak. Ya, ya. Dan nominalnya bisa 1 juta sampai 5 juta, bahkan 5 juta sampai 10 juta. Nah, ini nanti akan kita genjot, kita bantu untuk pada UMKM itu sehingga mereka punya modal untuk berusaha. Ini usaha kita ke sana, Bapak. Untuk Pertanyaannya, uangnya dari mana? Nah, uangnya Ya. selama ini orang akan berasumsi, waduh, duitnya dari Pemkot nih, apa punya duit? Ternyata enggak. Setelah Yoyok berdiskusi dengan kawan-kawan perbankan, Ya. itu justru mereka tertarik. Mereka siap akan mensupport program ini dengan catatan pemerintah cukup memberikan jaminan. Jaminan. Ya, jaminannya bukan jaminan uang, Ya, bahkan. betul. Hanya jaminan surat. Jadi pemerintah itu nanti akan membackup asuransinya. Ya. Ya, jadi kita kerjasamakan ada bank, asuransi, pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan supaya kredit itu memang untuk rakyat. Ya. Gitu, Bapak. Ya, bagus ya. Iya. Ya, kalau begitu Iya. Bapak pesan saja. Iya, Bapak. Jangan hanya retorika, Oh, nggih, jangan hanya janji-janji yang tidak bisa dilaksanakan. Nggih. Tetapi kalau saya lihat semua memang itu logik ya, logik Nggih, bisa dilaksanakan. Nggih. Nah, itulah paling saya gitu dan selalu dirembuk bersama mendengarkan masyarakat. Ya. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Nyuwun pangestunya mudah-mudahan semuanya lancar. Oh, amin, amin ya. Semua harus beradu pada Ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati ya. Nggih. Oke.